Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Super Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur hari yang baru Tuhan Yesus karuniakan buat setiap kita dan menjadi kekuatan buat kita menjalani sepanjang hari ini. Dan bersama-sama dengan Super Messenger, tidak Bread of Life, kita akan mengawali hari kita dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi dasar kehidupan setiap kita orang percaya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami surga, sungguh kami mengucap syukur oleh anugerah Tuhan. Pagi hari ini Engkau karuniakan kepada kami nafas kehidupan yang baru, hikmat yang baru, kekuatan yang baru untuk kami dapat mengerjakan, menyelesaikan berbagai tugas, tanggung jawab yang Engkau percayakan buat kami. Bersama-sama dengan Bread of Life, kami akan mengawali hari kami dengan membaca, merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus, buka hati kami, pikiran, roh dan jiwa kami untuk diperiksa oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan ini kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara Super Messenger, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini diambil dari kitab 1 Korintus pasal 13. 1 Korintus pasal 13 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. 1 Korintus pasal 13 ayat pertama hingga ke-8, demikian firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berbicara dalam semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan simbal yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu baik hati, ia tidak cemburu, ia tidak membegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menahan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, tetapi nubuat akan berakhir, bahasa lidah akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Amin. Dengan firman Tuhan diberkati setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, tema perenungan kita hari ini adalah kasih orang tua tak berkesudahan. Kasih orang tua tak berkesudahan. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, kita sebagai orang tua, ketika anak-anak kita beranjak semakin dewasa, kita senantiasa berharap dan memikirkan, jadi apa ya anak kita di hari depan nanti. Kita memikirkan anak kita punya profesi yang baik, anak kita punya jaminan kehidupan yang baik, anak kita punya pendidikan yang cukup baik, sehingga menjamin masa depan mereka dengan baik. Jadi selalu memikirkan, anak saya nanti sudah besar, jadi seperti apa ya? Dia perlu pengetahuan yang cukup. Maka kita menyiapkan pendidikan anak kita, supaya berhasil di dalam hari depan yang ada di hadapan mereka. Kita memikirkan warisan, harta untuk mempersiapkan anak kita di hari depan nanti. Namun acap kali yang terjadi ketika kita berfokus kepada pencapaian, prestasi, dan apa yang dimiliki anak kita di masa depan, kita acap kali melupakan satu hal, yaitu karakter kasih dalam kehidupan hari demi hari anak-anak yang kita besarkan, yang kita asuh, yang kita kasihi.
Bagian firman Tuhan yang kita baca sungguh menegur kita semua para orang tua. Kita berpikir tentang adanya memiliki segala sesuatu, memiliki pengetahuan yang hebat, dan memiliki satu masa depan yang penuh dengan kepastian, kejaminan, kebaikan dalam kehidupan kita. Namun dikatakan di sana, jika kita punya segala sesuatu, punya segala pengetahuan, bahkan dikatakan di sana kita membagi-bagikan segala sesuatu dalam kehidupan kita, punya karunia yang hebat sekalipun, namun jika tidak mempunyai kasih, dikatakan semua itu adalah sia-sia. Ini mengajarkan buat setiap kita, para orang tua, untuk memberikan satu teladan kasih kepada anak-anak yang kita besarkan, yang Tuhan percayakan kita asuh. Setiap hari kita dapat menyatakan satu teladan kasih dalam kehidupan hari demi hari. Dan kita tahu bahwa kasih orang tua tidak berkesudahan. Sampai akhir kehidupan setiap orang tua, sampai akhir kehidupan setiap anak-anak, kasih orang tua itu melimpah. Jadi bagaimana kemudian kasih orang tua itu dinyatakan dalam kehidupan di tengah keluarga. Bapak Ibu Saudara, Super Messenger, acap kali dunia yang sedang kita jalani ini dengan berbagai macam tekanan, berbagai macam himpitan ekonomi, harus bekerja keras, harus menyelesaikan urusan tagihan air, tagihan listrik, kebutuhan makan setiap hari, membuat orang tua, baik itu ayah yang harus bekerja keras sehingga lelah, baik ibu yang harus bekerja setiap hari untuk mengurus rumah tangga, membagi uang yang terbatas untuk membayar semua kebutuhan dalam rumah tangga. Acap kali tekanan-tekanan kehidupan ini membuat tekanan emosi itu semakin tinggi, kasih itu semakin tipis, sehingga mudah marah, mengungkapkan murkanya, bukan sekedar marah yang berlebih. Bahkan kemudian tekanan ekonomi membuat sebagian orang kemudian bercerai. Karena apa? Tidak sanggup menahan kuatnya tekanan, kesusahan dalam kehidupan di tengah keluarga, dan tidak peduli lagi kepada anak-anak. Padahal ketika anak kita lahir, kita sudah berpikir apa? Aku pingin anak saya jadi ini, jadi itu, punya pengetahuan untuk mengandalkan kehidupannya di hari depan, dapat bertahan. Namun fakta realita dunia ini kita dapat melihat ada sebagian orang tua yang tidak bertanggung jawab di dalam mengasihi anak-anak mereka. Dan kita diingatkan kembali oleh firman Tuhan yang sudah kita baca. Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus, jemaat yang punya berbagai macam karunia yang hebat, dan sebagian di antara mereka adalah orang-orang yang kaya, punya pengaruh, punya pengetahuan, namun ditegur apabila tidak punya kasih, maka itu semua sia-sia. Kasih tidak berkesudahan, tetapi nubuat akan berakhir, bahasa lidah akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Diingatkan kembali dalam hidup keluarga Kristen, orang tua Kristen, untuk menyatakan kasih mereka kepada anggota keluarga, terlebih anak-anak, sehingga anak-anak ini dapat belajar melalui apa yang mereka lihat, mereka alami di tengah keluarga, betapa orang tua itu mengasihi mereka tanpa syarat. Kalau kita tahu Nick Vujicic yang kemudian lahir dengan tangan dan kaki yang cacat, yang tidak sempurna, tapi kasih orang tua yang membesarkan, yang mengasuh Nick Vujicic dalam segala keterbatasannya, membuat Tuhan berkarya dalam kehidupan Nick Vujicic. Meskipun dia pernah berusaha bunuh diri karena kondisinya
Namun ketika melihat kasih Allah melalui orang tua yang membesarkan dia, membuat dia dapat bertahan dan mengalami kasih Tuhan dalam kehidupan hari-hari yang dia jalani. Bagaimana dengan setiap kita orang tua? Apakah kita sudah membagikan kasih kita, melayankan kasih kita kepada orang yang kita kasih, terlebih anak-anak kita? Kita tahu membesarkan anak tidak mudah. Acap kali kita marah ketika mereka tidak taat, mereka sembrono, mereka berbuat kesalahan. Bagaimana kita dapat mengampuni dan mengarahkan mereka kepada satu kebaikan? Kita tidak mudah untuk menghakimi untuk segala apa yang menjadi pemikiran mereka. Satu hari saya pernah bertanya kepada anak kami, Timothy. Saya ingat waktu itu dia berusia sekitar mungkin kelas 3 SD atau kelas 2 SD, saya lupa. Saya pernah bertanya, Timothy, nanti kalau sudah besar, pengen jadi apa? Dan kita bangga kalau anak kita berkata, wah aku ingin jadi dokter, aku ingin menjadi pengusaha. Tentu kita akan bangga dan kita senang. Dan ketika saya tanya anak saya Timothy ini, ya, mungkin kelas 2 SD, Timothy nanti kalau sudah besar pengen jadi apa? Dia jawab dengan tegas, ya, jadi supir taksi. Bapak ibu saudara, ketika anak saya menjawab pengen jadi supir taksi jika sudah besar, apa pemikiran kita semua? Kita bisa ketawa, lu ngapain cita-cita jadi supir taksi? Kan begitu, ya. Bok jadi dokter gitu loh, bok jadi pengusaha gitu loh, ya. Saya tanya, saya nggak marah, saya nggak tertawa, kemudian saya sempat berpikir, saya bertanya, loh kenapa Tim pengen jadi supir taksi? Dia ngomong demikian, ya. Supir taksi itu baik loh Pak. Loh baik kenapa? Dia mau mengantar kita mau pergi kemana, bahkan mau mengantar orang yang sakit datang ke rumah sakit. Ternyata Timothy itu mendengarkan ketika saya bercerita satu hari, memang saya menghantar seorang jemaat yang sakit itu ke rumah sakit dengan taksi, ya, travel ojol, ya, jadi taksi online begitu. Dan ternyata anak saya itu memperhatikan ketika saya bercerita bahwa saya ditolong, ya, untuk taksi online ini untuk menjemput seorang jemaat yang sakit dan saya bawa ke IGD karena situasi yang sangat-sangat mendesak. Kemudian Timothy berpikir apa? Wah, supir taksinya baik ya, tidak cuma mengantar, bahkan membawa masuk, membantu masuk ke IGD. Jadi karena kasih dari driver taksi online ini, dia tergerak hati dan kemudian pengen jadi supir taksi, ya. Saya tidak protes, saya tersenyum. Oh, jadi pengen jadi supir taksi karena pernah mendengar saya menceritakan menolong seorang jemaat untuk kemudian dibawa ke rumah sakit dengan taksi online. Itu nancep di pikirannya. Kasihnya itu yang dibagikan, bukan prestis untuk apa profesi yang dia dapat, namun lihat ada kasih yang dibagikan. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika anak kita nanti beranjak dewasa, mereka tidak lagi meminta nasihat kita sebagai orang tua, namun kasih orang tua yang tak berkesudahan buat anak-anak kita, bahkan kasih yang kita nyatakan, bagikan kepada banyak orang yang kita ceritakan dan anak-anak lihat, menjadi satu bekal dalam kehidupan mereka di masa depan, bahwa segala sesuatu dalam kehidupan ini, kasih itu sangat penting dalam kehidupan umat manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini. Sehingga berbagai tindakan, perbuatan, sikap, tutur kata, bahkan keputusan-keputusan itu
dilandasi oleh kasih Kristus yang sudah menyelamatkan kita dan kita bagikan kepada sesama kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sadar dunia mengajar kepada kami untuk satu pencapaian secara individu manusia di dunia ini. Punya profesi yang hebat, punya kekayaan yang tak terbatas, punya segala pengetahuan, punya segala hal yang ada dalam dunia ini yang dianggap membawa kebahagiaan. Bahkan ketika punya berbagai karunia, namun jika kami tidak punya kasih, itu semua adalah sia-sia. Kasih tidak berkesudahan. Karena itu kami orang tua Kristen, orang-orang percaya, diajar bahwa kami punya kasih yang tak berkesudahan terhadap anak-anak kami dalam tumbuh kembang mereka. Kasih yang dilayankan, kasih yang diberitakan, kasih yang dilayankan kepada anggota keluarga, khususnya anak-anak, bahkan banyak orang. Ketika tumbuh kembang anak-anak kami melihat, mendengar, mengalami, menjadi satu bekal dalam kehidupan mereka di masa depan. Ketika mereka beranjak dewasa, mereka tidak lagi membutuhkan nasihat-nasihat orang tua, namun mereka senantiasa ingat akan kasih yang sudah diajarkan oleh orang tua mereka. Sangat berguna di hari depan anak-anak kami. Berkati sepanjang hari ini dalam berbagai tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan, Kau yang membuat berhasil segala usaha pekerjaan kami, studi kami, bahkan pelayanan kami, segala hal yang kami kerjakan di tengah keluarga, di mana kami bekerja, bahkan dalam komunitas di mana kami ditempatkan, semua Tuhan yang memberikan pertolongan dan kekuatan. Karuniakan keselamatan dalam perjalanan kami, dan kami berdoa buat setiap kami, support messenger kami yang sakit, yang lemah tubuh, jamah tubuh kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kau sembuhkan, Kau pulihkan, dan senantiasa hidup kami dipenuhi dengan ucapan syukur di tengah kekhawatiran kami, ketakutan kami akan hari depan yang penuh dengan ketidakpastian. Kami percaya Tuhan Yesus senantiasa menyertai kehidupan kami. Karuniakan kekuatan buat setiap kami dalam menghadapi berbagai macam pencobaan, pergumulan, kesulitan, baik dalam studi kami, usaha pekerjaan di tengah ekonomi yang surut, bahkan studi kami yang tidak kunjung selesai, hari depan yang penuh dengan berbagai tekanan. Namun Tuhan berikan hikmat bijaksana untuk kami dapat melakukan bagian kami seturut dengan kehendak Tuhan. Pakai gereja-gereja Tuhan, segenap Bapa Tuhan, penatua, diaken, pengurus gereja beserta dengan jemaat, sebagai satu keluarga Allah, kami hidup saling berbagi, melayankan kasih satu dengan yang lain, untuk saling menghiburkan, memberikan bantuan, perhatian, dan pertolongan. Sehingga di tengah segala tekanan yang kami hadapi, kesulitan yang harus kami alami sekarang ini, selalu ada pertolongan dari Tuhan melalui saudara-saudara kami seiman. Berdoa untuk Kota Kudus di mana kami tinggal, berkati Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati dalam mengelola, sehingga berbagai tindakan dalam merespon situasi yang ada mendatangkan sejahtera. Berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau yang berbelas kasihan ya Tuhan, di tengah situasi global ekonomi yang semakin sulit, yang membawa dampak di tengah masyarakat, pemerintahan yang ada. Sungguh Tuhan yang memberikan rasa takut akan Tuhan, hati yang sungguh-sungguh untuk melayani, sehingga berbagai kebijakan yang diambil, berbagai program pembangunan yang dilaksanakan, bahkan dalam merespon situasi yang penuh tekanan di tengah masyarakat, mendatangkan damai, mendatangkan sejahtera,
mendatangkan kecukupan hari demi hari. Arahkan hatimu kepada Tuhan, kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemerintahan penuh kuasa dari Allah Bapa, serta penghiburan kekuatan dari Roh Kudus, senantiasa melimpah di depan saudara, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara Super Messenger, hidup yang kita jalani, kita acap kali sebagai orang tua pengen anak kita mencapai sebuah prestasi, punya harta, punya segala pengetahuan. Namun kita diingatkan betapa pentingnya anak-anak kita memiliki kasih. Kasih orang tua tak berkesudahan menjadi satu teladan dalam kehidupan kita untuk hadapan anak-anak kita, melayankan kasih Kristus bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.